Pemindahan pegawai lama ke IKN mungkin tidak relevan dengan konsep kota ini. Jika pegawai yang tidak memahami teknologi digital ditempatkan di IKN, hal ini berpotensi menghambat tercapainya visi IKN sebagai kota pintar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekrutmen dan pelatihan khusus untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja di IKN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan ekosistem digital. Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia, SDM, yang kompeten dalam bidang teknologi digital. Namun, sayangnya, banyak dari mereka tidak berada dalam lingkungan kekuasaan atau sistem pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ekosistem pemerintah yang koruptif, kolutif, dan nepotis, yang tidak memungkinkan proses rekrutmen berbasis kompetensi. Beberapa hari ini, pemberitaan media di Indonesia sedang dipenuhi berita tentang diblokirnya anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Membangun ibu kota baru bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika pemindahan itu bukan sekadar memindahkan ibu kota administratif, tapi juga membangun pusat bisnis baru di tengah hutan. Berikut ini adalah kisah tentang negara-negara yang telah melakukan usaha pemindahan ibu kota. Hampir semua hanya berhasil memindahkan ibu kota administratif pemerintahan saja, sementara pusat bisnis tetap di ibu kota lama yang telah terbentuk secara natural selama bertahun-tahun. Amerika Serikat. Dari Philadelphia ke Washington DC. Pada tahun 1800, Amerika Serikat memindahkan ibu kotanya dari Philadelphia ke Washington DC. Pemindahan ini dilakukan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang independen dan tidak berada di bawah pengaruh negara bagian manapun. Washington DC dirancang khusus sebagai ibu kota administratif, dengan gedung-gedung pemerintahan seperti Gedung Putih dan Capitol. Namun, pusat bisnis dan keuangan Amerika Serikat tetap berkembang di kota-kota seperti New York, yang menjadi hub keuangan global, dan Los Angeles, pusat industri hiburan. Hingga saat ini, tidak ada upaya untuk memindahkan pusat bisnis dari kota-kota tersebut, karena mereka telah tumbuh secara organik dan memiliki infrastruktur serta jaringan ekonomi yang sangat mapan. Australia. Dari Melbourne ke Canberra. Australia memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1927. Pemindahan ini dilakukan untuk mengakhiri persaingan antara Sydney dan Melbourne sebagai calon ibu kota. Canberra dirancang sebagai kota administratif yang netral, dengan tata kota yang terencana. Namun, pusat bisnis Australia tetap terkonsentrasi di Sydney, pusat keuangan, dan Melbourne, pusat budaya dan bisnis. Kedua kota ini memiliki bursa saham, kantor perusahaan multinasional, dan infrastruktur yang sulit dipindahkan. Canberra tetap menjadi simbol pemerintahan, sementara Sydney dan Melbourne mempertahankan peran mereka sebagai jantung ekonomi Australia. Myanmar. Dari Yangon ke Naypyidaw. Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005. Pemindahan ini dilakukan secara tiba-tiba dan diduga untuk alasan keamanan serta strategis. Naypyidaw dibangun sebagai kota administratif dengan gedung-gedung pemerintahan yang megah, tetapi kota ini tetap sepi dan kurang berkembang dibandingkan Yangon. Yangon, sebagai ibu kota lama, tetap menjadi pusat bisnis, keuangan, dan pelabuhan utama Myanmar. Pemindahan pusat bisnis dari Yangon tidak pernah dilakukan, karena kota ini telah menjadi pusat ekonomi yang vital dengan jaringan perdagangan dan investasi yang kuat. Brazil. Dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960. Brasilia dirancang sebagai kota modern yang terletak di pedalaman, dengan tujuan mendorong pembangunan di wilayah tengah Brazil dan mengurangi kepadatan penduduk di Rio de Janeiro.
Meskipun Brasilia berhasil menjadi pusat administratif yang efisien, Rio de Janeiro tetap menjadi pusat budaya, pariwisata, dan bisnis. Bahkan, Sao Paulo, yang bukan ibu kota, tumbuh menjadi pusat keuangan terbesar di Amerika Latin. Pemindahan pusat bisnis dari Rio de Janeiro atau Sao Paulo tidak pernah terpikirkan, karena kedua kota ini memiliki infrastruktur dan jaringan ekonomi yang sangat kompleks. Tanzania. Dari Dar es Salaam ke Dodoma. Tanzania memindahkan ibu kotanya dari Dar es Salaam ke Dodoma pada tahun 1974, meskipun prosesnya memakan waktu puluhan tahun. Dodoma dipilih untuk mendorong pembangunan di pedalaman dan menciptakan keseimbangan regional. Namun, Dar es Salaam tetap menjadi pusat bisnis, keuangan, dan pelabuhan utama Tanzania. Kota ini memiliki infrastruktur yang sudah mapan dan jaringan perdagangan internasional yang sulit dipindahkan. Dodoma berfungsi sebagai simbol pemerintahan, sementara Dar es Salaam mempertahankan perannya sebagai jantung ekonomi negara. Malaysia. Dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Malaysia memindahkan pusat administrasi pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999. Putrajaya dirancang sebagai kota administratif yang terencana, dengan gedung-gedung pemerintahan yang modern. Namun, Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnis, keuangan, dan budaya Malaysia. Kota ini adalah rumah bagi menara kembar Petronas, bursa saham, dan kantor-kantor perusahaan multinasional. Pemindahan pusat bisnis dari Kuala Lumpur tidak pernah dilakukan, karena kota ini telah menjadi simbol kemajuan ekonomi Malaysia. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa memindahkan ibu kota administratif relatif lebih mudah karena melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang dapat diatur melalui kebijakan. Namun, memindahkan pusat bisnis hampir tidak mungkin karena kompleksitas infrastruktur, jaringan ekonomi, dan faktor sejarah yang sudah mengakar. Jakarta, sebagai ibu kota lama Indonesia, kemungkinan besar akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan, sementara ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur akan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan menarik bagi masyarakat serta investasi. Ibu kota Nusantara dirancang sebagai kota masa depan yang menggabungkan konsep Green City, Smart City, Forest, dan Sustainable. Kota ini akan menjadi contoh pembangunan perkotaan yang ramah lingkungan, dengan ruang terbuka hijau yang luas, hutan yang terjaga, dan sistem transportasi cerdas yang mengurangi emisi karbon. Teknologi mutakhir akan digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, sementara prinsip keberlanjutan akan memastikan bahwa pembangunan kota tidak merusak alam dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan menggabungkan semua elemen ini, ibu kota Nusantara diharapkan menjadi kota yang tidak hanya modern dan cerdas, tetapi juga harmonis dengan alam dan berkelanjutan untuk masa depan. Untuk mewujudkan visi ini, IKN harus ditopang oleh teknologi digital paling mutakhir, seperti sistem informasi berbasis 5G. Teknologi ini memungkinkan pengurangan kebutuhan transportasi konvensional melalui pemanfaatan sistem digital, seperti pertemuan virtual, misalnya Zoom atau platform sejenis. Pengendalian jarak jauh untuk berbagai layanan publik dan industri. Pusat data, data center, yang terintegrasi untuk mengelola informasi secara efisien. Dengan sistem ini, volume transportasi dapat dikurangi secara signifikan.
Mobil pribadi dapat dihapuskan dan digantikan oleh taksi otonom bertenaga listrik yang ramah lingkungan. Sistem logistik juga akan dioptimalkan melalui kecerdasan buatan, AI, drone, dan kendaraan listrik, sehingga mengurangi emisi karbon dan polusi udara. Kawasan IKN akan menjadi kota tanpa polusi dengan mobilitas manusia yang lebih terbatas, menciptakan suasana forest city yang harmonis dengan alam. Pusat keramaian akan difokuskan pada tempat-tempat publik, seperti taman, mal, rumah sakit, kantor pemerintah, dan sekolah. Hal ini akan mendorong interaksi sosial yang lebih sehat dan mengurangi ketergantungan pada transportasi pribadi. Pentingnya SDM yang kompeten untuk mengelola IKN. Untuk mencapai tujuan tersebut, IKN harus dikelola oleh tenaga kerja yang benar-benar memahami dan menguasai teknologi digital serta ekosistem digital. Pegawai yang ditempatkan di IKN harus berasal dari generasi baru yang telah terdidik dalam lingkungan digital dan memiliki pemahaman mendalam tentang konsep smart city dan keberlanjutan. Pemindahan pegawai lama ke IKN mungkin tidak relevan dengan konsep kota ini. Jika pegawai yang tidak memahami teknologi digital ditempatkan di IKN, hal ini berpotensi menghambat tercapainya visi IKN sebagai kota pintar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekrutmen dan pelatihan khusus untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja di IKN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan ekosistem digital. Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia, SDM, yang kompeten dalam bidang teknologi digital. Namun, sayangnya, banyak dari mereka tidak berada dalam lingkungan kekuasaan atau sistem pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ekosistem pemerintah yang koruptif, kolutif, dan nepotis, yang tidak memungkinkan proses rekrutmen berbasis kompetensi. Rekrutmen yang seharusnya mengutamakan kualitas dan kemampuan justru seringkali didominasi oleh praktik kolusi, suap, dan nepotisme. Akibatnya, banyak pegawai yang dihasilkan dari sistem ini tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang inovatif dan berkelanjutan. Yang terjadi justru adalah stagnasi dan pembusukan dari dalam, di mana pekerjaan tidak diselesaikan dengan kualitas yang unggul dan kompetitif. Kondisi ini menghambat kemajuan, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Tanpa SDM yang kompeten dan integritas yang tinggi, visi untuk menciptakan kota pintar, smart city, kota hijau, green city, dan kota berkelanjutan, sustainable city, akan sulit tercapai. Yang ada hanyalah pemborosan sumber daya dan ketidakmampuan untuk bersaing di tingkat global. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi. Proses seleksi harus dilakukan secara objektif, dengan mengutamakan kualifikasi dan kemampuan calon pegawai. Selain itu, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang sehat dan produktif. Hanya dengan perubahan sistemik ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi SDM-nya yang kompeten dan membangun masa depan yang lebih baik, termasuk mewujudkan IKN sebagai kota masa depan yang maju dan berkelanjutan. Timeless dance between the road. Checkmates shine through battles won. Silent echoes of what's begun. Strategies fell under the